Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita limpahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmatnya lah hingga detik ini kita masih bisa menikmati dunia ini. Dan tak lupa selawat diiringi salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan Islam hingga kita bisa menikmati indahnya Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa Khulafah Umar bin Khattab, ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang melakukan perjalanan. Lalu di tengah jalan beliau melihat seorang anak pengembala kambing. Anak itu adalah anak sebatang kara karena orang tuanya telah meninggal. Lalu Umar bin Khattab ingin menguji kejujuran anak tersebut dalam mengembala kambing. Beliau pun menghampiri anak tersebut lalu berkata, "Wahai anakku, begitu banyak sekali kambing yang kau gembala. Bagaimana kalau kau menjualnya kepadaku?" Lalu anak itu berkata, "Kambing ini bukan milikku, namun aku mengembala kambing ini punya seorang dan akan mendapatkan upah darinya. Bilang saja pada majikanmu kalau satu kambingmu dimakan serigala." Lalu anak itu diam sejenak, lalu berkata, "Di mana? Di mana Allah? Di mana Allah? Kalau Tuhan memerintahkanku seperti itu, di mana Allah? Apakah Tuhan akan ingin menjerumuskanku ke dalam api neraka?" Mendengar ucapan anak tersebut, Umar bin Khattab yang begitu tegas menitikkan air mata. Lalu Umar bin Khattab pun membawa anak tersebut kepada majikannya, dan lalu memerdekakan anak tersebut dan membeli semua kambing untuk diberikan kepada anak tersebut sebagai hadiah dari kejujurannya. Dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan di kota. Lalu beliau melewati sebuah gubuk yang lampunya masih menyala. Kan lampu masih menyala, beliau curiga lalu mendekati gubuk tersebut. Di dalamnya ada percakapan bisik-bisik antara seorang anak dan ibu. Singkat cerita, seorang ibu, karena pada masa itu sedang musim kemarau, sehingga kambing-kambingnya tidak gemuk dan menghasilkan susu yang sedikit. Ibu itu pun mengatakan, "Nak, bagaimana jika kita mencampur air susu ini dengan air agar kita mendapatkan penghasilan yang lebih banyak?" Mendengar ucapan tersebut, anak itu pun kaget melihat muka ibunya yang sudah lelah, namun rasa sayang dalam dirinya kepadanya membuatnya tak tega. Namun anak itu pun berkata, "Ibu, Khalifah Umar bin Khattab telah melarang kita untuk mencampur susu kita dengan air." Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab tertegun, kaget mendengar ucapan seorang perempuan tersebut. Karena sangat kagum dengan perempuan tersebut, Umar bin Khattab pun menikahkan anak tersebut, perempuan itu, dengan anaknya. Misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam cerita tadi itulah yang konsep ibadah, konsep kehidupan yang hilang pada umat Islam saat ini. Apa itu konsep tersebut?
Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Jibril dalam hadisnya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan." Lalu Rasul menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Apa itu ihsan? Inilah konsep yang hilang pada umat Islam pada detik ini. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, ketika kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Bagaimana jika kita ibadah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang terjadi? Khusyuan. Kita salat dengan khusyuk, takbir dengan khusyuk karena kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat. Disinilah konsep ibadah yang sangat sulit untuk kita lakukan, sehingga pada umat Islam ini banyak meninggalkan konsep tersebut, konsep ihsan. Mengapa? Karena dengan kita tidak menerapkan konsep ihsan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, maka kita tidak akan pernah masuk derajat orang yang bertakwa, orang yang sebenar-benarnya bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi orang yang bertakwa sebagaimana dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa jika kita tidak menerapkan konsep ihsan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita? Bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa muraqabatullah, merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, agar konsep ihsan dalam ibadah kita, muamalah kita, menjadikan kita, amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang benar-benar bertakwa. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Apa ini sih?